Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji konvergensi deret kompleks. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang uji konvergensi deret kompleks, kita review kembali apa itu barisan dan deret kompleks. Jadi barisan dan deret itu adalah dua istilah yang selalu bersama-sama. Jadi barisan dan deret kompleks itu pada umumnya sama dengan barisan dan deret seperti yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi seperti yang kita pelajari di SMA maupun semester-semester sebelumnya. Nah, pada intinya jika dia barisan itu merupakan penjabaran dari tiap-tiap suku. Nah, sedangkan jika di deret itu merupakan penjumlahan dari tiap-tiap suku. Cuman bedanya di sini pada barisan dan deret kompleks dia menggunakan konsep bilangan kompleks. Nah, pada khususnya di sini yang akan saya bahas adalah deret kompleks. Nah, deret kompleks seperti yang kita ketahui adalah deret kompleks merupakan penjumlahan suku-suku dari bilangan kompleks. Nah, jika bilangan dinyatakan dengan Z1, Z2, Z3 sampai Zn, maka dapat dinyatakan dengan pola. Jadi polanya dapat dinyatakan dengan S1 sama dengan Z1. Jadi sukunya ada Z1. Kemudian S2 sama dengan Z1 ditambah Z2, jadi ada dua sukunya yang dijumlahkan. Kemudian untuk S3 sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3. Begitupun untuk S4 dan seterusnya. Nah, dari pernyataan pola deret ini, maka dirumuskan menjadi Sn sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 ditambah dan seterusnya sampai Zn min 1 ditambah Zn, sehingga bentuk umum dari deret kompleks dinyatakan dengan ini, Sn sama dengan sigma, di mana I sama dengan 1 sampai tak hingga dari Zn. Jadi ini merupakan bentuk umum dari deret kompleks. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji konvergensi deret kompleks. Nah, uji konvergensi deret kompleks adalah pengujian suatu deret kompleks apakah deret tersebut konvergen atau divergen, di mana kita ketahui bahwa konvergen itu dia semakin kecil atau semakin mendekati nol. Kemudian divergen itu dia semakin luas atau semakin menjauhi nol. Nah, uji konvergensi suatu deret kompleks ada beberapa metode, yaitu ada teorema divergensi, uji rasio, uji akar, uji integral, uji deret berganti tanda, dan uji banding. Nah, yang akan saya bahas secara detail pada kesempatan kali ini yaitu uji deret berganti tanda. Jadi, uji deret berganti tanda. Jadi, deret berganti tanda itu memiliki pola, yaitu sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 berpangkat K dikali AK sama dengan min A1 ditambah A2, min A3 ditambah dan seterusnya. Jadi ini merupakan pola dari deret berganti tanda. Nah, deret berganti tanda dikatakan konvergen apabila memenuhi syarat kekonvergenannya. Jadi syarat kekonvergenan dari deret berganti tanda yaitu ada dua, di mana yang pertama yaitu jika limit K menuju tak hingga dari AK itu sama dengan 0, dan jika AK ditambah 1 lebih kecil dari AK, maka jika kedua syarat ini terpenuhi, maka deret berganti tanda ini dikatakan konvergen. Jadi jika sebaliknya, maka dia divergen.
kemudian apabila hanya salah satunya yang terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan konvergen. Jadi, kedua syarat ini harus terpenuhi sehingga deret berganti tanda dapat dikatakan konvergen. Nah, untuk lebih memahami uji deret berganti tanda ini, kita akan masuk ke contoh. Jadi contohnya yaitu, tentukan sifat deret di bawah ini dengan uji deret berganti tanda. Jadi ada deret berganti tanda yaitu sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 berpangkat K ditambah 1 dikali 2 per 2K ditambah 2. Nah, dari bentuk umum deret berganti tanda, kita lihat bahwa 2 per 2K ditambah 2 ini adalah AK. Nah, untuk menguji deret berganti tanda ini apakah dia sifatnya konvergen ataukah dia divergen, maka kita lakukan pengujian seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, jadi kita jawab, yaitu penyelesaian. Nah, kita lakukan dulu uji yang pertama, yaitu dengan menggunakan limit. Jadi, limit K menuju tak hingga dari AK itu sama dengan, dari soal kita lihat bahwa AK itu sama dengan 2 per 2K ditambah 2. Nah, yang harus kita substitusi di sini adalah K-nya, sehingga 2 per tak hingga sama dengan 0. Jadi syarat pertama terpenuhi. Nah, dari syarat pertama terpenuhi, maka belum dapat dikatakan bahwa dia memenuhi sifat konvergen. Jadi kita uji dulu yang kedua. Jadi syarat yang kedua yaitu AK ditambah 1 apakah lebih kecil dari AK. Nah, caranya kita menguji yaitu kita ambil K sama dengan 1. Jadi jika K sama dengan 1, maka jadi untuk A, K ditambah 1 sama dengan 2 per 2 dikali, jadi N-nya tadi kita ganti dengan K ditambah 1. Jadi K ditambah 1 ditambah 2. Jadi 2 per 2K ditambah 4. Nah, sehingga jika kita ambil K sama dengan 1, maka 2 per 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 4 berarti 2 per 6 atau sama dengan 1/3. Nah, untuk AK-nya kita juga akan uji dengan K sama dengan 1. Jadi AK sama dengan 2 per 2K ditambah 2. Sehingga jika kita substitusi K sama dengan 1, maka 2 per 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 2 berarti 4 sama dengan 1/2. Nah, jika kita lihat dari AK tambah 1 sama dengan 1/3 dan AK sama dengan 1/2, maka AK tambah 1 itu lebih kecil dari AK. Nah, untuk lebih jelas, untuk lebih akuratnya kita uji lagi jika K sama dengan 2. Nah, kita akan uji lagi jika K-nya sama dengan 2. Jadi AK ditambah 1 sama dengan 2 per, jadi kita masukkan K-nya itu sama dengan 2. Jadi 2 per 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 atau sama dengan 1/4. Jadi kita peroleh AK ditambah 1 sama dengan 1/4. Nah, untuk AK itu sama dengan 2 per 2K ditambah 4 sama dengan ditambah 2. Jadi maaf, di sini 2
Jadi 2 per, kita substitusi K itu sama dengan 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi sama dengan 1/3 jika kita sederhanakan. Nah, sehingga jika kita lihat AK tambah 1 sama dengan 1/4 dan AK sama dengan 1/3, maka dapat dikatakan bahwa AK ditambah 1 itu lebih kecil dari AK, sehingga syarat kedua ini juga terpenuhi. Maka kita ambil kesimpulan karena kedua syarat di atas terpenuhi, atau syarat uji deret berganti tanda terpenuhi, maka sifat dari deret berganti tanda tersebut adalah konvergen. Jadi seperti itulah uji deret berganti tanda. Jadi dia harus memenuhi 2 syarat sehingga dapat dikatakan konvergen. Jadi seperti contoh soal ini, dia memenuhi kedua syarat tersebut, maka deret berganti tandanya itu konvergen. Nah, demikianlah penjelasan dari saya tentang uji konvergensi deret kompleks dengan uji deret berganti tanda. Demikianlah video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.